warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Siswa-siswi madrasah dan pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan Allah menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Topik syiar madrasah kita kali ini adalah strategi dan dakwah Wali Songo. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Dalam bahasa Arab klasik, dakwah dimaknai mengundang atau mengajak, to call, to invite. Penggunaannya dahulu di dalam masyarakat Arab klasik adalah mengundang seseorang untuk menikmati jamuan makanan atau minuman. Karena itu, dakwah tentu saja harus dilakukan dengan cara yang baik. Adakah orang mengajak makan dan minuman dengan cara yang tidak baik? Tentu tidak ada. Karena itu, dakwah harus berbarengan dengan sesuatu yang baik. Karakter tadarruj, bertahap. Wali Songo tidak melakukan dakwah dengan semena-mena ketika melihat sesuatu yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menghilangkan demikian. Akan tetapi, Wali Songo melakukan perubahan secara perlahan. Dan yang kedua, adamul haraj, tidak ada paksaan, dengan cara yang lembut, dengan cara mengajak, dengan cara yang sebagaimana di Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kalimat-kalimat yang lembut yang mampu menyentuh hati, dan kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun melakukan perdebatan dan argumentasi, justru dilakukan dengan cara yang lebih baik. Mari kita lihat bagaimana dakwah Wali Songo yang kemudian menjadi figur-figur terbaik di dalam dakwah pada masyarakat Jawa terutama. Yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh tokoh kita namanya Maulana Malik Ibrahim. Siswa-siswi madrasah, para pemirsa Metro TV dalam syiar madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulana Malik Ibrahim, tokoh Wali Songo yang pertama ini, datang dari Azerbaijan. Kemudian dia pindah ke Mesir
tidak saja belajar ilmu agama, tapi beliau belajar kepada para fallahin, para petani di Mesir. Dan kemudian beliau menetap di Gresik. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Apa yang beliau lakukan? Jawa saat itu baru saja mengalami kekeringan dan kelaparan karena ada peperangan yang dikenal dengan Perang Parekrek antara Wikramawardhana dan Priwirabumi. Pada saat itu pertanian terbengkalai, orang lari ke gunung, sehingga pertanian hampir tidak terurus dengan baik. Maulana Malik Ibrahim yang menjadi nama institusi UIN Malang ini menarik untuk kita lihat. Beliau melihat bahwa kali Berantas hampir mirip dengan kali Sungai Nil. Karena itu kemudian dakwah yang pertama dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim bukan mendakwai secara teologis, tapi secara agricultural. Beliau kemudian membangun bendungan dan mengajari orang-orang Jawa pada saat itu bagaimana bertani yang baik. Dan bahkan beliau dengan cara yang amat sangat telaten mulai menyapa orang-orang di bawah, memberikan pengobatan yang gratis. Maka apa yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim itu menarik minat orang-orang, terutama dari kalangan para petani, sehingga mereka mulai melihat Maulana Malik Ibrahim dan tertarik. Baru kemudian setelah mereka tertarik, Maulana Malik Ibrahim mengembangkan menjadi dakwah teologis. Berbeda dengan Abdurrahim Al-Maghribi yang dikenal dengan Sunan Maghribi atau Sunan Grebek, adalah orang yang fokus dakwahnya justru ke pengobatan. Jadi kalau Maulana Malik Ibrahim bergerak di agricultural, Sunan Maghribi bergerak di bidang kedokteran. Justru dia adalah orang yang melawan para dukun-dukun di Jawa, menyembuhkan orang-orang yang poses by jin, yang kemasukan jin dan seterusnya. Lain lagi dengan Ahmad Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Dakwah beliau justru adalah dakwah yang kali ini mungkin dikenal dengan political science. Beliau dikasih tempat di Ampel Delta dan mendirikan perguruan yang pertama bukan untuk mengajari agama Islam, tapi mengajari tata negara. Ini yang menarik, Sunan Ampel menjadi orang yang paling expert di dalam bagaimana menciptakan government yang baik, pemerintahan yang baik. Maka ketika orang belajar di sana, pelan-pelan, kemudian Sunan Ampel juga mengajarkan agama. Lain lagi misalnya dengan Sunan Giri. Sunan Giri yang dikenal sebagai Mahaguru pada saat itu juga mengajarkan dengan cara yang lebih menarik lagi. Beliau mendirikan pesantren yang nanti terkenal dengan Susuhunan Gresik, yang tidak saja mengajarkan agama, tapi juga kemudian mengajarkan agama lewat nyanyian, tembang, sebagaimana yang kita ketahui salah satu lagunya adalah Cublak-Cublak Suweng. Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo adalah dua di antara Wali Songo yang juga mengejarkan, mendakwakan agama Islam ini melalui proses kultural. Wali Sunan Kalijogo misalnya adalah orang pertama yang menciptakan model dakwah yang berbeda dengan yang lain, yaitu melalui kesenian. Beliaulah orang yang membuat wayang kulit, sehingga kemudian orang datang menikmati sajian film animasi klasik itu, wayang kulit, yang kemudian menarik minat orang-orang Jawa. Dan di wayang kulit itulah Sunan Kalijogo memasukkan nilai-nilai Islam. Tidak hanya itu, Sunan Kalijogo juga mengajarkan tembang, ilir-ilir, ya, tombo ati, dan seterusnya. Terakhir misalnya Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati bergerak di wilayah institusional. Mereka masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian menciptakan sistem pemerintahan yang baik, sebagaimana kita ketahui Sunan Kudus di Kudus dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dan yang paling terakhir, bagaimana Sunan Kudus tolerannya kepada masyarakat saat itu adalah beliau mengharamkan untuk mengkonsumsi sapi, karena sapi menjadi sesembahan orang Hindu, dan diganti dengan kerbau, karena itu terkenal di Kudus dengan soto kerbau.
Anak-anakku semuanya, demikian materi, semoga bermanfaat dan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.